Halo, apa kabar teman jalan? Kembali lagi dengan gua di channel Albert Rio. Nah, sekarang Minggu pagi sekitar pukul 9 pagi. Gua mau mulai on beat lagi masih di daerah Bogor. Ini orderan yang bakal gua cari orderan GrabFood dan juga Grab Express aja ya. Sama GrabMart. Untuk Grab bike-nya nggak gua aktifin dulu. Tapi gue tetap bawa helm dua sih kalau misalnya udah mentok. Vote gue nggak dapet ya gue nyalain, gue aktifin yang Grab bike-nya. Gue dapet nih orderan vote-nya nih. Nah, kita ambil orderan dulu yuk. Iya ya, kasih ya bu. Ini dia nitiknya di terminal, cuman minta antarnya di seberang terminal. Ya udah nggak apa-apa ya, kita antarin aja. Mudah-mudahan juga nggak macet. Biar lancar ngebeatnya. Tadi gue baru nyalain aplikasi langsung masuk orderan food ya. Tadinya gue keren bakal lama gue dapatnya, nggak tahu cepat juga. Emang pas kebetulan ada yang order kali ini. Ada yang order dan akun gue juga udah aktif, ya udah masuk ke akun gue. Kak Vivi ya kak? Ya silakan kak. Ya, itu tadi udah gue anterin ya untuk orderan foodnya. Yang pertama, sekarang kita muter lagi nih, nyari orderannya lagi. Sebenarnya sih kerja sebagai driver ojek online ini ada di dalam zona nyaman ya. Misalnya kita mau nyari uangnya juga cepat. Cuman kalau lagi banyak orderan enak sih. Emang bener-bener cepet nyari uangnya di ojek online ini. Dan juga tingkat stresnya juga minim banget ya. Jadi kalau misalnya banyak orderan aja, udah tuh nggak bakalan stres. Kayak misalnya lo narik 3 jam aja, misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi, lo udah dapat cepet. Gimana nggak enak coba? Gimana nggak nyaman coba lo ada di dalam posisi seperti itu? Udah gitu dari jam 9 sampai jam 11 lu bisa istirahat dulu, lu bisa ngopi, bisa ngobrol ya, bisa ngelakuin yang lu mau lah ibarat katanya. Soalnya kan biasanya jam 9 itu orderannya udah mulai menurun ya biasanya sih. Jadi kalau misalnya paksain muter nyari orderan ya menurut gua sih sayang bensinnya. Jadi mending istirahat dulu aja jam segitu. Bener-bener zona nyaman. Kalau udah nguasain ini nih ya, apa trik-triknya, maksudnya triknya itu ya tahu tahu tempat di mana yang spot orderannya itu banyak. Misalnya kayak gitu. Kalau udah tahu ya tinggal merapat aja ke situ.
Sebenarnya sih nggak salah juga kalau emang mau stay di dalam zona nyaman ya. Ya karena rata-rata tuh setiap orang pasti nyari zona nyaman, nggak mungkin nyari yang nggak nyaman. Kayak misalnya, ya contoh deh, misalnya gue kerja misalnya di suatu perusahaan. Kalau gue nyaman di perusahaan tersebut ya pasti gue bakal bertahan. Tapi kalau misalnya gue ngerasa udah nggak nyaman, pasti gue resign gitu ya kan. Kalau gue sih begitu. Gue keluar bukankah, misalnya gue keluar dari pekerjaan bukan karena gue keluar dari zona nyaman, tapi gue keluar dari zona tidak nyaman. Itu kalau gue, ya banyak faktor sih yang bikin gak nyaman. Misalnya, ya misalnya di si perusahaan tempat gue kerja lebih banyak gak nyamannya daripada nyamannya, ya pasti gue cari pekerjaan lain yang nyaman. Cuman sih aneh aja menurut gue kalau ada orang bilang gue mau keluar dari zona nyaman. Maksudnya apa coba? Nggak, ya gue sih mikirnya nggak mungkin banget lo udah ada di zona nyaman lo dan lo nyari zona yang nggak nyaman gitu, kan nggak mungkin banget menurut gue sih. Ya menurut gue sih kalau orang yang kayak gitu lebih ke penghiburan untuk diri sendiri aja sih menurut gue. Kayak misalnya ya kayak gitu, ya gue sih keluar dari tempat gue kerja yang sekarang karena gue pengen keluar dari zona nyaman. Menurut gue sih nggak mungkin. Menurut gue lo ya, ini menurut gue pribadi. Ya mana ada sih orang udah ada di tempat nyaman, dia keluar ingin cari tempat yang nggak nyaman. Kan nggak mungkin banget. Udah gitu, biasanya, ini biasanya ya, manusia itu kalau dia misalnya berada di posisi yang nggak nyaman, dia pasti bakal ngajak orang lain untuk nemenin dia. Ya dengan cara ya bilangnya seperti itu, paling nanya, lo nggak mau keluar dari zona nyaman lo apa? Paling orangnya begitu nanya. Ya kalau gue sih nanggepnya kalau orang ada nanya gitu, wah ini orang pasti ada di zona nggak nyamannya dia nih. Dia minta orang lain buat temenin dia berada di zona zona dia yang tidak nyaman. Menurut gue sih kayak gitu kalau ada orang yang bilang seperti itu ya, lo nggak mau keluar dari zona nyaman lo apa? Karena menurut gue sendiri sih nggak masalah kita ada di zona nyaman. Karena kan misalnya kita ada di zona nyaman, ya itu berarti kita udah bisa menghandle apa yang menjadi tugas kita. Atau misalnya kita udah merasa cukup lah dengan penghasilan yang kita dapat, ya dong. Sekarang kalau lo keluar dari zona nyaman, berarti kan mau nggak mau lo harus belajar hal baru dan mencoba hal baru. Nah sekarang pertanyaannya, ketika lo udah keluar dari zona nyaman, lo merasa cemas atas apa yang lo kerjain, itu gimana jadinya? Kan mau nggak mau lo bakal nyari zona nyaman lo, zona dimana lo bisa menghandle segala sesuatunya yang lo bisa sesuai dengan kemampuan lo, ya kan? Menurut gue sih kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih kalau ada yang berbeda pandangan dengan gue. Cuman ini kan menurut gue pribadi aja sih tentang zona nyaman. Ya kayak misalnya skill lo ada di teknisi misalnya. Nah, terus teman lo juga ada di, mungkin skillnya di teknisi juga. Nah karena teman lo ini udah nggak nyaman,
bekerja sebagai teknisi, dia coba ada hal baru, dia belajar hal baru, misalnya dia belajar masak lah, dari teknisi ke tukang masak, dan ternyata dia berhasil dengan metode-metode yang dilakukan, cara-cara yang dilakukan menurut dia benar gitu. Dan teman lo misalnya nyaranin lo, gue dapat lagi nih, ntar kita lihat dulu ya, ini kemana nih, ayam bakar Junet yang mana ya. Tuh dia tuh, ayam bakar Junet pindah ke dalam 810 ya Pak. 810 ya? Iya. Kang Dadang ya? Iya. Oh ya, makasih banyak ya. Ayo. Tadi gua dikasih sarapan ya sama ini yang punya restonya. Terima kasih banget ya. Semoga banyak orderannya, amin. Dan juga semoga rezekinya berlimpah, amin. Ya, langsung aja kita antar ke pemesannya di daerah Cilebut. Teman gua misalnya berpindah profesi dan dia tuh ternyata sukses di profesi dia yang baru, di keahlian dia yang baru. Udah gitu misalnya dia ngajak gua keluar dari zona nyaman gua sebagai teknisi gitu, disuruh ngikuti cara dia untuk belajar hal baru, misalnya belajar masak. Kan belum tentu juga gua bisa sukses seperti teman gua, walaupun dengan cara yang sama atau metode yang sama, belum tentu suksesnya sama juga. Begitu. Jadi ya kembali lagi itu sih ke pilihan ya. Jadi misalnya ada orang yang memilih bertahan di zona nyaman, menurut gua sih nggak apa-apa juga. Ataupun ada orang yang memilih keluar dari zona nyamannya, ya nggak apa-apa juga, bagus juga dong. Dia mau belajar hal baru dan juga dia berani ngambil resiko. Misalnya ketika apa yang dia pelajarin tiba-tiba dia merasa nggak bisa, dia udah siap dengan konsekuensinya. Misalnya seperti itu. Karena kan belum tentu apa yang kita pelajarin tuh kita udah pasti bisa. Kan bisa juga kita gagal dengan apa yang kita pelajari, hal baru yang kita pelajari. Makanya jadi kalau ditanya lebih milih berada di zona nyaman atau keluar dari zona nyaman, ya gue lebih memilih berada di zona nyaman gue. Cuman ya menurut gue sih seperti itu, semua orang pasti nyari zona nyaman ya, nggak mungkin nyari zona nggak nyaman. Nunggu kereta lewat nih. Silakan. Iya, sama-sama Pak. Oke, gue udah kirim orderan kedua. Oke, jadi segitu dulu ya pendapat gua mengenai zona nyaman. Jadi kembali ke teman-teman semua, pilihan teman-teman ingin tetap berada di zona nyaman atau keluar dari zona nyaman, itu pilihan teman-teman. Dan menurut gua juga nggak ada salahnya ingin bertahan ataupun ingin keluar, nggak ada salahnya kok. Ya udah nih, gue kayaknya pengen ngopi dulu. Padahal baru 2 orderan gue selesai, tapi gue udah pengen ngopi aja nih.
Ya beginilah, berada di zona nyaman, kapan aja bisa ngopi. Yaudah ya kalau gitu, see you and bye bye.